Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Era. Cukup untuk menghancurkan sebuah era peradaban. Tapi itu bisa diselesaikan dengan kekuatan reinkarnasi. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Suyi sebelumnya. Untuk sesaat, suasana hatinya naik turun, dan dia banyak berpikir. Para dewa tidak dapat bereinkarnasi, karena reinkarnasi dapat mencabut mereka dari hukum zaman yang mereka kendalikan dan menjatuhkan mereka dari dunia. Bila tidak ada ketidakadilan atau permusuhan, mengapa para dewa harus membunuh orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi? Perhatikan bahwa keluarga kuno seperti klan Fu Xingning tidak berbaur dengan tindakan mereka. Demikian pula menurut Xingning, di alam para dewa tidak monolitik, tetapi berdiri di kubu yang berbeda. Artinya, dewa yang tidak dapat bereinkarnasi hanyalah sebagian, bukan semua dewa. Ingat URL. Selain itu, ada bukti lain. Itu adalah kehidupan kelimanya, Li Fuyu, dan kehidupan lampau lainnya. Meskipun mereka berdua mati di tangan para dewa, dalam dua kehidupan lampau ini, mereka juga memiliki sekelompok teman terbaik. Misalnya, Luo Yao, yang pernah muncul di Sungai Changjiang untuk membantunya melawan tekad Buddha lampu pembakaran dan menyebut dirinya, Saudara Dao, adalah salah satunya. 1. Ini juga berarti bahwa kekuatan reinkarnasi tidak ditoleransi oleh semua dewa. Dan sekarang, dengan pengetahuan bahwa kekuatan reinkarnasi dapat menyelesaikan malapetaka zaman, Suyi tidak dapat menahan diri untuk menduga-duga dalam benaknya. Alasan mengapa kelompok dewa itu tidak dapat bereinkarnasi melawan diri mereka sendiri adalah karena mereka adalah musuh bebuyutan dengan dua kehidupan mereka sebelumnya. Tapi yang lebih penting, kemungkinan besar dia mengincar reinkarnasi, ingin sekali menempati jalan terlarang yang luar biasa ini. Bayangkan semacam jalan yang dapat menahan dan merampas para dewa ketuhanan, dan juga menyelesaikan malapetaka zaman, dewa mana yang tidak ingin memilikinya. Dulu, saya pikir reinkarnasi terlalu tabu, mengancam posisi tinggi para dewa. Sekarang tampaknya semuanya jauh dari sesederhana itu. Suyi diam-diam berkata, "Nama keluarga Su, tidak, Tuhan Su. Saya telah memutuskan untuk mengikuti Anda selama sisa hidup saya." Buku sebab dan akibat sangat bersemangat, dan halaman-halaman buku itu tampak seperti naga dan burung phoenix. Tuhan Su. Mata Suyi aneh, dan lucu. "Iya, meskipun kamu bukan dewa, kamu adalah keberadaan seperti dewa. Aku ingin menyebutmu dewa, yang sangat tepat. Kitab karma, lagi pula, semua harta karun rahasia yang semrawut sekuatku di dunia ini sangat takut dengan malapetaka zaman, tetapi di mata, Tuhan Su ini bola." Melihat laki-laki yang dulunya terbaring dan busuk, sekarang menjadi sangat antusias dan menyanjung, yang membuat Suyi sedikit tidak nyaman. Tidak tahu malu. Suyi berkomentar dengan jijik, menyingkirkan buku sebab akibat, dan terus bergerak maju. Dalam perjalanan, sesekali kita jumpai sambaran petir berwarna abu-abu yang mengandung suasana perampokan zaman. Tanpa terkecuali, semua bisa diselesaikan dengan kekuatan reinkarnasi. Hal ini membuat Suyi sangat emosional. Jika Guanzu, Wang Ye, Li Fuyu, yang bisa mengendalikan kekuatan reinkarnasi, bagaimana mereka bisa berhenti di jalan dan harus bereinkarnasi dan membangun kembali? Pada saat itulah Suyi sangat menyadari bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa dia mampu mengendalikan reinkarnasi dalam kehidupan ini, tetapi suatu kepastian. Dia sekali lagi mengingat adegan ketika dia berada di Sungai Takdir dan melihat pendekar pedang yang diduga merupakan generasi pertamanya. Lalu, di gagang pedang 9 penjara, sebuah sudut Sungai Takdir terbuka. Dan di atas Sungai Takdir, sesosok muncul. Angka. Melangkah di atas gelombang, meski arus waktu dan perubahan dunia, ia tidak bisa menggoyahkan sosoknya sedikit pun. Stabil seperti batu, berdiri dengan bangga di sungai panjang takdir. Ini memberi orang pesona indah yang abadi dan abadi. Saat itu, pendekar pedang misterius itu pernah berkata, "Jadi kamu bisa merasakan rahasia naik turunnya zaman." Tak terkalahkan di dunia, dia menjadikan dirinya musuh, hanya untuk mengetahui bahwa terobosan yang dia cari hanya bisa dimulai dari reinkarnasi. Dan pertemuannya dengan Suyi sudah ditakdirkan.
Karena mereka yang memahami reinkarnasi dapat melihat sudut takdir dalam reinkarnasi dan membiarkan mereka bertemu satu sama lain. Pada saat itulah Sui menilai bahwa pendekar pedang misterius yang berdiri di sungai takdir adalah kehidupan pertamanya. Pada saat itulah Sui memperoleh makna mendalam dari Xuan Su yang diselamatkan dari sungai takdir. Sayangnya, Sui tidak mengetahui identitas sebenarnya dari generasi pertama. Pihak lain hanya mengatakan bahwa ketika dia memiliki kekuatan di luar dirinya di masa depan, itu secara alami akan menjadi jelas. Pada saat itu, Sui dengan sungguh-sungguh bertanya mengapa dia bertanggung jawab atas reinkarnasi. Dan jawaban dari pendekar pedang misterius itu bermakna. Dia berkata, 9 adalah jumlah ekstrim, saya memulai perjalanan untuk menemukan jalan yang lebih tinggi dengan reinkarnasi, dan Anda adalah satu-satunya yang menemukan reinkarnasi, hanya seperti kembalinya 99 menjadi 1, semuanya kembali ke asalnya, dan siklus reinkarnasi terbentuk dalam kegelapan. Ketika Sui memikirkan kata-kata ini lagi pada saat ini, dan mengingat bahwa dalam kehidupan pertamanya, dia mampu berdiri di sungai panjang takdir dan berjalan masuk era yang berubah, dia tidak bisa membantu tetapi memicu kegemparan di hatinya. Ketika dia benar-benar mengerti, Sui menyadari bahwa ada begitu banyak misteri dalam pertemuan itu saat itu. Dan itu adalah keberadaan yang menakutkan dan tak terukur, tetapi dia memilih untuk bertarung dalam reinkarnasi, menggunakan dirinya sebagai musuh, hanya untuk menemukan cara untuk menerobos. Saya bahkan tidak menyadari bahwa sebelum saya benar-benar melangkah ke reinkarnasi, saya sangat kuat. Sui diam-diam menghela nafas. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara pertempuran yang menggetarkan bumi, yang juga membangunkan Sui yang sedang berpikir. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat di kejauhan di bawah langit, cahaya berwarna darah dan hujan beterbangan, guntur dan kilat mengamuk, dan pertempuran besar sedang dipentaskan. Dalam pertempuran sengit, itu adalah sekelompok dewa. Ada seorang pria jangkung dan perkasa berbaju besi, memegang tombak, dan dengan satu pukulan, bintang-bintang jatuh, semuanya runtuh, dan cahaya ilahi bersinar di langit. Seorang wanita yang mengendarai burung surgawi memegang botol harta karun, dan mulut botol itu mengeluarkan miliaran api surgawi, menyapu langit dan membakar ladang bintang. Tapi mereka semua terluka, dan berjatuhan darah. Karena lawan mereka adalah malapetaka, lahir dari ketiadaan, diturunkan menjadi awan malapetaka kelabu, menggantung cahaya malapetaka yang tak berujung. Jiao Guang seperti air terjun, para dewa yang kuat dan menakutkan, bahkan jika mereka melakukan segalanya untuk bertarung, mereka pasti akan dibunuh oleh perampokan. Persetan. Di sini, bagaimana bisa ada pertempuran lagi antara para dewa dan para dewa? Tidak, itu bukan malapetaka ilahi, ini jelas malapetaka zaman. Baru saja kepikiran. Ledakan. Oman yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, dan Sui sangat terkejut hingga dia hampir kehilangan akal. Dan di bidang penglihatannya, pertempuran yang sedang berlangsung melawan bencana zaman berubah menjadi gelembung dan menghilang ke langit dan bumi. Langit dan bumi kembali sunyi, tandus dan sepi. Hanya rintihan dan rengekan angin yang menggema di antara langit dan bumi seperti suara dewa menangis. Tidak diragukan lagi, apa yang saya lihat sebelumnya adalah ilusi. Mungkin, perang para dewa yang menakutkan dan tabu itu memang terjadi, tapi, itu ditakdirkan untuk menjadi masalah zaman sebelumnya, bukan peradaban zaman sekarang. Hal ini dapat disimpulkan dari bencana zaman yang merebak. Bagaimanapun, setiap kali bencana era pecah, peradaban suatu era ditakdirkan untuk runtuh dan binasa. Bahkan dewa pun tidak berdaya untuk bersaing. Tempat hantu ini pasti peninggalan yang tertinggal di era terakhir. Sui semakin yakin akan hal ini. Pada saat yang sama, ada sedikit keraguan di hatinya. Mengapa dewa seperti Feng Wuji tahu jauh lebih baik daripada orang-orang di dunia abadi bahwa ada gurun yang tersisa dari era terakhir di Kris of Tuhan? Juga, Si Ning juga mengatakan sebelumnya bahwa dia dan Luo Tiandu sedang menjelajahi rahasia besar di masa-masa awal negeri dongeng. Akankah sama seperti era sebelumnya? Sisa terkait. Jika demikian, bukankah itu berarti bahwa anak-anak dewa dari alam dewa, selain dua tujuan merebut kesempatan untuk menjadi dewa dan bunuh diri,
masih dalam misi untuk menjelajahi rahasia zaman terakhir. Setelah kamu pergi dari sini, bicaralah dengan Sining, mungkin kamu bisa mendapatkan jawaban. Su Yi terus bergerak maju sambil berpikir. Hah! Tiba-tiba matanya sedikit menyipit. Di kejauhan, cahaya keemasan menyilaukan muncul di antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan ini menghilang. Ini menarik perhatian Su Yi, dan segera mendekati tempat di mana cahaya keemasan tersapu. Dan, dia telah melihat bahwa tempat di mana cahaya keemasan muncul adalah area di mana ilusi pertempuran para dewa sebelumnya muncul. Segera, Su Yi melihat sumber cahaya keemasan. Sepotong harta yang tertinggal di debu tanah. Hanya sebesar tamparan, gelap, dan dibiarkan seperti besi tua, setengah tertutup pasir dan debu. Ketika Su Yi mendekati masa lalu, pecahan harta karun yang tidak mencolok itu tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan menyilaukan yang melesat langsung ke langit, mewarnai langit di sekitarnya menjadi emas suci. Cemerlang. Su Yi terkejut. Apakah ini emas ajaib yang abadi? Dia mengeluarkan peta rahasia yang diberikan oleh Feng Wuji, di mana digambar pola emas ajaib abadi, meskipun bentuknya berbeda, itu juga menunjukkan warna emas abadi. Sedikit dibandingkan, Su Yi memutuskan bahwa fragmen harta harus mengandung emas ajaib abadi. Singkirkan peta rahasia, Su Yi berturut-turut mengeluarkan pedang dan buku karma, dan setelah membuat persiapan yang cukup, dia menembak dari udara dan membiarkannya menyala. Tanah di kejauhan meraih potongan harta karun itu. Pecahan harta karun itu bergetar dan tersapu ke udara. Melihat akan terbang ke tangan Su Yi, pecahan harta karun itu tiba-tiba berubah. Pecahan harta karun bersenandung keras dan bergetar, meledak menjadi kabut tak bernyawa. Mata Su Yi menyusut, dan sosoknya mundur. Dia merasakan ancaman mematikan dan dengan tegas menyerahkan pecahan harta karun itu. Perubahan telah terjadi. Ledakan. Kabut hitam tak bernyawa naik ke langit, dan tiba-tiba mengembun menjadi sosok. Berpakaian baju besi dan memegang tombak, dunia yang perkasa. Di sekelilingnya, penglihatan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan alam seperti gunung mayat dan lautan darah runtuh dan layu. Hanya sekali melihat seperti kilat yang menembus langit, menakutkan. Su Yi telah melihat pria jangkung ini dengan tombak di tangannya. Ingat URL. Itu adalah dewa yang baru saja muncul dalam ilusi perang. Dengan satu pukulan, bintang-bintang jatuh dan semuanya layu. Ini. Su Yi tersentak. Inikah sisa-sisa orang kuat seperti dewa perang? Atau hukum kehendak? Sebelum dia bisa mengerti, pria jangkung berbaju besi itu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, dan kehampaan 10 penjuru meledak. Gendang telinga Su Yi kesemutan, dan jiwanya terguncang. Ini membuat wajahnya mendadak muram. Monster macam apa ini? Itu hanya suara, sangat menakutkan. Sebelum dia bisa mengerti, pria jangkung berbaju besi itu mengayunkan tombaknya dan datang dengan ganas. Mati! Dia berteriak, dan jika guntur meledak, kematian hitam yang agung dan kejam menyapu dari tubuh, menutupi langit. Dan saat dia melambaikan tombak perang di tangannya, bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan Mizazi meledak ke arah Su Yi. Ledakan. Dunia seakan runtuh dan hancur. Hanya dengan satu pukulan, Su Yi meledak. Buku sebab dan akibat bergetar hebat, dan sebaris kata muncul di halaman dosa Tuhan. Orang itu adalah monster yang diubah oleh obsesi dan karma setelahnya kematian dewa. Ingat roh-roh jahat di reruntuhan Ryugu itu. Orang-orang itu adalah monster yang mereka ubah setelah menderita karma. Roh jahat sangat mirip dengan roh jahat, perbedaannya adalah roh jahat jauh lebih mengerikan daripada roh jahat. Melihat aura dan kekuatan orang ini, aku khawatir dia adalah dewa perang yang luar biasa selama hidupnya. Juga, dia memiliki aura perampokan era, aku tidak bisa banyak membantumu, atau kamu pasti akan menderita. Buku sebab dan akibat jelas ngeri dan sangat menakutkan. Apa? Su Yi menghapus sedikit darah dari sudut bibirnya. Tepatnya, pria jangkung berbaju besi ini seharusnya adalah dosa para dewa yang mati di era terakhir. Ledakan. Tidak menunggu Su Yi memikirkannya, pria jangkung berbaju zirah telah menembak lagi, tombak ada di langit,
dan bintang yang tak terhitung jumlahnya dihempaskan seperti hujan deras, hujan lebat. Kematian yang kejam menyapu, menghancurkan langit. Kekuatan dewa semacam itu memang terlalu menakutkan, jauh dari sebanding dengan karakter anak dewa yang tiada taranya. Naik. Suyi memobilisasi pedang begitu dekat dengannya, dan Daoxing dari tingkat kesempurnaan agung dari peringkat Taiwu bekerja dengan seluruh kekuatannya, tanpa ragu-ragu. Sosoknya yang kokoh menembus langit dengan niat pedang, menembus langit dan bumi, dan di belakangnya sebuah lingkaran jalan tercermin, sedalam reruntuhan, bergelombang semua jenis jalan makna yang mendalam. Roh seluruh orang mendidih dan menyala seperti tungku surga dan bumi. Potong. Dalam sekejap, Suyi menggunakan hukum reinkarnasi untuk menampilkan roda 6 pedang. Ledakan. Suyi tersingkir lagi. Melihat pria jangkung berbaju besi, kecuali aura maut yang menyelimuti tubuhnya sedikit menghilang, dia hampir tidak terluka, garang seperti sebelumnya. Sangat kuat. Suyi mengerutkan kening. Pukulan sebelumnya, dikombinasikan dengan kekuatan Soaring Sword, sudah cukup untuk membunuh anak dewa seperti Fu Tianyi dengan mudah. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi sulit untuk menghilangkan kejahatan itu. Bahkan pedangnya bergetar dan menerima kejutan. Ledakan. Pria tinggi berbaju besi itu memegang tombak dan membunuh lagi. Ini benar-benar seperti dewa perang. Suyi menarik napas dalam-dalam dan berhenti memukul dengan keras. Dia mengerahkan kekuatan Myriad Realm Tree, dan sosoknya tidak menentu, seperti pita yang muncul dalam sekejap, muncul ke arah yang berbeda dari pria jangkung di baju zirah. Dan setiap kali dia menyerang, itu seperti badai. Hening sejenak. Lautan kepahitan tenggelam. Sisi lain bermekaran. 6 pedang roda. Sungguh hidup. 5 jurus pamungkas milik Samsara Sword Intent sepenuhnya ditafsirkan dan dilepaskan olehnya. Untuk sesaat, dunia reinkarnasi seolah-olah muncul kembali, dan roh pedang yang menakutkan berevolusi menjadi pemandangan misterius dan megah seperti Liu Daoxi, jembatan Naihe, Wang Chuan, pahit laut, dan jalan sisi lain. Kalau begitu, Suyi masih akan diledakkan dari waktu ke waktu. Kejahatannya terlalu menakutkan. Jauh melampaui musuh yang pernah dihadapi Suyi dalam hidup ini. Namun, Suyi juga sangat menyadari bahwa di bawah jalan memutar dan pertarungannya yang terus-menerus, energi pedang yang mengandung kekuatan reinkarnasi terus melemah dan menghancurkan lapisan tebal di permukaan. Tubuh lawan sialan. Perlu dicatat bahwa aura Black Death di tubuh para dewa mengandung nafas perampokan zaman. Ini tidak diragukan lagi semakin membuktikan bahwa kekuatan reinkarnasi dapat mengatasi dan menahan bencana zaman. Bunuh. Suyi juga sepenuhnya meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan melawannya dengan seluruh kekuatannya. Dia terus mendapatkan luka dan darah menodai mantelnya. Demikian pula, aura kematian hitam yang diselimuti pria berarmor tinggi terus-menerus terputus, dan sosok itu menjadi ilusi. Setelah setengah jam, Suyi, yang berlumuran darah dan terluka parah, hampir tidak bisa bertahan lagi. Melihat pria jangkung berbaju besi, sosok itu menjadi sangat kabur, dan sepertinya dia akan jatuh kapan saja. Tapi dia masih garang dan perkasa, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan dia haus darah seperti orang gila. Pada saat ini, Suyi akhirnya berubah pikiran. Saya tidak berencana untuk mengejar lagi. Ini gua Devil May Cry, gurun sisa dari era sebelumnya, ditakdirkan mustahil hanya memiliki dewa seperti itu. Selain itu, banyak pula kilat abu-abu yang merasuki perampokan zaman. Dalam keadaan ini, Suyi tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam kondisi kelelahan, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sudah berakhir. Pembicaraan diri yang acuh tak acuh terdengar, pada saat ini, melihat lawan yang datang untuk membunuh lagi, dia langsung menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk mendesak pedang. Dentang. Dalam sekejap, sebilah pedang menembus udara. Sosok pria jangkung berbaju zirah itu tiba-tiba meledak seperti gelembung. Tabrakan seperti hujan, menghilang dan menghilang. Di tanah, hanya tersisa pecahan harta karun gelap. Suyi terlalu malas untuk menyimpan harta ini yang sepertinya mengandung emas ajaib abadi. Dia duduk di tanah, dengan cepat mengeluarkan sebotol eliksir, menelan dan memurnikannya, dan membutuhkan waktu lama untuk sembuh.
Pada saat yang sama, saya dengan cepat menyimpulkan pengalaman membunuh para dewa sebelumnya. Jika orang lain ada di sini kali ini, mereka akan dikutuk sejak lama. Tidak heran Feng Wuji tahu bahwa emas ajaib abadi disembunyikan di sini, tetapi dia tidak berani maju. Ayo. Selain itu, orang ini juga harus tahu bahwa kekuatan reinkarnasi dapat menahan kejahatan Tuhan, jadi dia akan memilih Ningxiu untuk membuat kesepakatan denganku. Namun, tidak menutup kemungkinan dia memiliki motif tersembunyi dan mencoba menggunakan kekuatan dewa ini untuk membunuhku. Su Yi bermeditasi. Dosa Tuhan memang mengerikan. Tanpa kekuatan reinkarnasi, dia pasti sudah kabur sejak lama dan tidak bisa bertarung sama sekali. Dan ketika membersihkan para dewa, mungkin karena mereka mengendalikan hukum reinkarnasi dari kelas Taiwu, kerusakan pada para dewa tidak besar. Kamu hanya bisa bertarung sedikit dan menggiling lawan sampai mati. Tentu saja, jika kekuatan pedang 9 neraka digunakan, itu akan berbeda. Waktu berlalu. 1/4 jam kemudian. Tembak. Petir abu-abu tiba-tiba muncul, membunuh Su Yi yang sedang duduk bersila. Buku sebab akibat melompat keluar dan memblokir pukulannya. Tetapi hanya untuk memblokir. Petir menyambar dan menyambar lagi. Su Yi sudah bangun dan mengangkat tangannya untuk menyekanya. Petir yang berisi nafas perampokan zaman ini runtuh sejengkal demi sejengkal. Su Lao Liu, mengapa kamu menjadi begitu aktif kali ini? Su Yi terkejut. Pria yang terbiasa busuk ini benar-benar berubah pikiran. Kitab Karma, Sensu, apa yang kamu katakan akan sangat menyakiti hatiku. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa untuk Dewa Su, saya bisa mati. Su Yi berkata dengan ringan, kalau begitu kamu mati dan biarkan aku melihat. Kitab sebab akibat. Brengsek. Orang ini tidak bermain kartu sesuai rutinitas. Kamu berhenti berpura-pura. Penampilanmu yang menyanjung hanya akan membuatku merasa tidak nyaman. Su Yi menutup matanya dan terus bermeditasi. Sebab dan akibat nerdi dan hening sejenak, dan akhirnya memutuskan akan seburuk sebelumnya. 2 jam kemudian. Sebelum luka Su Yi sembuh total, awan kelabu tiba-tiba menyapu langit di kejauhan. Anehnya, di awan banyak sekali kilatan petir. Jie Yun. Su Yi sudah membuka matanya dan berdiri. Belum sempat ia pikirkan, awan itu tiba-tiba bergetar, lalu tiba-tiba meledak. Segera, kilat yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan mengembun menjadi sosok. Ini adalah seorang Taois dengan wajah seperti anak kecil, tetapi matanya kosong, dan tubuhnya penuh dengan kematian yang berat, dan ada banyak kilat yang merampok lampu terjalin. Berdiri di sana tanpa apa-apa, aneh seperti dewa. Lain kejahatan. Dan, itu juga merupakan eksistensi menakutkan yang muncul dalam ilusi perang para dewa. Saya masih ingat bahwa Taois pernah memegang gulungan gambar yang menyapu 10 arah ruang dan waktu, menghancurkan langit. Ledakan. Setelah Tao muncul, dia mengangkat tangan kanannya, menekannya ke udara, dan cetakan telapak tangan yang dipadatkan oleh energi kematian datang untuk membunuhnya. Laser, kekosongan hancur. Sepertinya meremehkan, tetapi kekuatan itu tidak dibawa pria jangkung berbaju besi sebelumnya. Su Yi tidak menghindar, tetapi menyerang ke depan. Aksi gua menangis dewa tampaknya sangat berbahaya. Tapi bagi dia, itu mungkin bukan kesempatan. Mungkin dalam pertempuran sengit ini, kami akan mengantarkan kesempatan untuk menembus Tai Hereng. Bunuh. Su Yi mengerahkan pedangnya dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika lukanya belum sembuh sepenuhnya, itu tidak akan mempengaruhi pertempuran. Ledakan. Pertempuran ini masih sangat tragis. Ketika pertarungan yang sebenarnya selesai, Su Yi menyadari bahwa metode Taois jauh lebih menakutkan daripada pria jangkung berbaju besi sebelumnya. Akhirnya, setelah bertahan selama setengah jam, Su Yi yang terluka parah tidak segan-segan menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk mengakhiri pertempuran. Dan di lapangan, tersisa seorang prajurit Tao yang patah. Mata Su Yi langsung tertarik padanya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.